Halo semuanya, balik lagi bareng aku di sini. Hari ini kita bakal ngebahas tentang green entrepreneurship atau bisnis yang ramah lingkungan. Apa itu green entrepreneurship atau bisnis yang ramah lingkungan? Intinya adalah bisnis hijau itu bukan cuma soal ikut-ikutan tren, tapi hasil diskusi kami menunjukkan bahwa green entrepreneurship itu harus mengutamakan keberlanjutan, mikirin dampak lingkungan. Intinya gimana kita bisa ngejaga dan menyeimbangkan antara cuan, sosial, dan lingkungan. Hari ini kita bakal bongkar nih kenapa ini bisa jadi peluang emas buat kita dan apa sih yang harus kita lakuin buat ngejalanin green entrepreneurship ini. Minat kita buat jadi ecopreneur itu udah tinggi banget. Dari hasil survei sebesar 97,1% responden kita itu sudah jadi pelaku usaha, dan mereka itu berada rata-rata usia 18 sampai 28 tahun. Nah, yang paling kerennya apalagi? Yang paling kerennya itu ada 75,7% responden kita sangat setuju untuk buka usaha yang peduli lingkungan di saat masih kuliah. Rasa minat itu muncul dari tanggung jawab yang tulus buat jadi bagian dari solusi untuk isu lingkungan, bukan cuma buat cari untung. Definisi buat bisnis hijau itu luas ya, bukan cuma soal packaging yang berkelanjutan untuk bisnis online ataupun bisnis-bisnis yang daur ulang plastik gitu, tapi juga membuat sistem untuk mengurangi limbah, kayak contohnya bikin tas dari bahan limbah. Dari para narasumber kita juga udah sepakat kita harus mikirin cara buat ngurangin limbah dan terus berinovasi buat bisnis yang berkelanjutan. Minat kita sendiri udah kuat nih buat jalanin green entrepreneurship ini, tapi gimana ekosistemnya? Ekosistem itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama ada kampus, ada pemerintah. Kampus itu jadi fondasi penting yang bisa kita anggap sebagai pupuk sumber pengetahuan, dimana kita belajar konsep keberlanjutan dari mata kuliah dan proyek yang kita jalani. Yang kedua itu ada pemerintah. Pemerintah itu perannya vital banget sebagai regulator dan motor utama buat kita ngejalanin green entrepreneurship ini, gimana mereka harusnya bisa kasih insentif dan kemudahan regulasi buat kita ngejalanin green entrepreneurship ini. Sayangnya dukungan nyata ini masih kurang banget nih dari kedua belah pihak lah. Ada tantangan-tantangan besar itu kayak biaya awal yang tinggi buat teknologi daur ulang, terus kurangnya dukungan pemerintah di pendanaan buat green entrepreneurship, terus yang tiga dan yang paling krusial itu rendahnya kesadaran konsumen terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Gimana sih cara kita buat naklukin tantangan itu? Jawabannya ada di sustainable marketing atau komitmen dari orang-orang yang menjalankannya. Kayak CSR itu adalah inti dari perusahaan, bukan sekedar strategi tahunan. Kita harus terapin yang namanya triple bottom line, itu profit, people, and planet. Contoh nyatanya itu kayak pilih packaging yang lebih mahal tapi ramah lingkungan. Meskipun kita harus ngorbanin sedikit profit, tapi ini bisa bangun nih citra merek kita, bisa narik pelanggan yang peduli berkelanjutan. Terus ada green is the new gold. Itu bisnis yang berkelanjutan adalah model yang paling relevan dan berpotensi unggul di masa depan. Komitmen sama motivasi pribadi kita udah kuat nih. Sekarang kita mau pindah nih dari niat ke aksi kan. Nah, kayak apa? Plastik sama tas. Sekarang ya kita lebih pilih tas walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi lebih ramah lingkungan karena bisa dipakai berkali-kali dan mudah diurai lah sama lingkungannya. Intinya, semangat kita para mahasiswa buat jadi green entrepreneurship itu sudah kuat, tapi emang butuh didukung sama ekosistem yang nyata. Mari kita jadikan green entrepreneurship bisnis ini bukan sekedar kegiatan sampingan, tapi jadi jalur karir utama buat kita berprestasi. Paling buat video kali ini gitu aja. Terima kasih.